Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Marita Lailatul Fitri, NIM 2404010120054 akan menjelaskan terkait UTS jaringan wireless dan mobile. Ada 6 soal pada UTS kali ini, yaitu akan saya jelaskan dengan slide yang telah saya buat, yaitu eh, soal yang pertama, jelaskan cara kerja jaringan komputer berbasis wireless dan berikan contohnya. Seperti yang kita tahu, apa sih itu wireless? Wireless adalah wireless, jadi tanpa kabel. Gampangannya seperti itu. Jadi wireless itu tanpa kabel. Jadi menggunakan apa aja? Contohnya, yang pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN. Jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk mencakup area pribadi atau sekitar individu. Jarak operasional biasa relatif lebih pendek. Contohnya kalau kita transfer file itu menggunakan Bluetooth. Atau yang sering kali kita gunakan nih biasanya, kalau teman-teman biasanya pakai TWS atau pakai headset Bluetooth waktu olahraga atau apa, itu kita berarti menggunakan Bluetooth. Atau kita pakai smartwatch itu kan juga pakai Bluetooth. Jadi dihubungkan menggunakan Bluetooth. Selanjutnya adalah Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN. WLAN adalah jaringan nirkabel yang mencakup area yang lebih luas daripada WPAN, biasanya sebuah bangunan, kampus, atau kawasan tertentu. Jadi kalau kita biasanya nih di sekolah, sekolah A atau kampus A, kita mau menggunakan WiFi di sekolahan tersebut, kita langsung eh, ketika kita buka laptop, kita buka browser langsung ke halaman login. Jadi kita login harus yang bisa menggunakan WiFi di situ adalah user-user yang ada di situ, misalnya mahasiswanya atau dosennya, mereka yang sudah memiliki akses untuk login atau voucher tersendiri karena mereka adalah orang user yang berada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Jaringan nirkabel yang tercakup area geografis yang lebih besar daripada WLAN, tetapi lebih kecil dari WMAN. Nah, ini internet publik atau transportasi cerdas. Ini biasanya mungkin kalau kita tahu di beberapa kota yang ada transportasinya, misalnya pakai live location, itu misalnya kita kalau di Surabaya ini ada Transjatim, terus ada Bus Surabaya. Dia itu pakai, jadi dia pakai transportasinya sudah ada di sebuah aplikasi yang di mana aplikasinya itu kita bisa melacak posisi-posisi bus-bus atau feeder-feeder itu tersebut. Jadi kita bisa melacak live location dari bus-bus tersebut. Selanjutnya adalah Wireless Wide Area Network atau WWAN. Jenis jaringan nirkabel yang mencakup area geografis yang luas bahkan hingga skala nasional atau global. WWAN memanfaatkan teknologi seperti 3G, 4G, dan 5G untuk menyediakan layanan seluler kepada pengguna di berbagai lokasi. Nah, berarti ini provider yang biasanya kita gunakan ya untuk di smartphone kita. Jadi banyak provider ya di Indonesia. Slide selanjutnya adalah soal selanjutnya adalah apa sih? Jelaskan keunggulan dan kelemahan jaringan komputer berbasis wireless network. Yang seperti kita tahu, wireless itu tanpa kabel. Nah, karena tanpa kabel, dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah mudah diakses di mana saja tanpa perlu kabel fisik.
Fleksibel dapat menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau kabel, mudah diatur dan pasang, biaya penggunaan dan instalasi yang lebih rendah. Dapat menjangkau ribuan pengguna dalam area yang luas. Pengguna dapat bertukar data tanpa melepas port dari komputer. Kelemahannya, kecepatannya biasa lebih rendah daripada jaringan kabel, rentan terhadap gangguan sinyal, terutama saat hujan atau cuaca buruk, rentan terhadap pencurian data, resiko keamanan yang tinggi karena hacker dapat dengan mudah terhubung ke jaringan, ketergantungan pada sumber daya listrik, karena banyak perangkat nirkabel yang bergantung pada baterai. Seperti kalau kita menggunakan smartphone kan pakai baterai ya. Interferensi dan perangkat lain seperti microwave dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Jadi kalau kita berada di gedung-gedung yang temboknya tebal atau ada senyawa logamnya itu juga dapat mempengaruhi kekuatan sinyal. Biasanya bangunan-bangunan Belanda yang temboknya tebal-tebal itu. Selanjutnya adalah jangkauan terbatas, manajemen jaringan yang rumit. Soal selanjutnya adalah jelaskan teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Jadi ini ada beberapa teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Yang pertama ada VDM, Frequency Division Multiplexing. Membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa saluran berbeda. Contoh WiFi dengan spektrum frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz atau 3G. TDM, Time Division Multiplexing, membagi saluran komunikasi ke dalam slot waktu tertentu untuk tiap perangkat. Contoh, GSM yang dapat kita harapkan dari 5G. CDM, Kode Division Multiplexing, semua perangkat yang berbagi frekuensinya yang sama tapi menggunakan kode unik untuk memisahkan data. Contoh jaringan 3G CDMA. Selanjutnya, teknik multiplexing OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, membagi saluran frekuensi menjadi banyak subkarrier kecil untuk transmisi paralel. Contohnya WiFi modern, 4G dan 5G. Untuk teknik multiplexing channel yang selanjutnya adalah spatial multiplexing atau MIMO, menggunakan beberapa antena untuk mengirimkan aliran data yang berbeda dalam ruangan yang sama. Contohnya 802.11ac, LTE, dan 5G. Soal selanjutnya adalah jelaskan network performance yang digunakan untuk mengukur performa jaringan wireless. Jadi apa aja nih yang digunakan? Biasanya throughput, kecepatan data yang berhasil dikirimkan diukur dalam Mbps atau Gbps, mengindikasi efisiensi jaringan. Latensi, waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data, pengiriman ke penerima MS, penting untuk aplikasi real time. Jitter, variasi waktu pengiriman antara paket data, mempengaruhi kualitas layanan streaming dan VoIP. Paket loss, persentase paket data yang hilang selama transmisi, menunjukkan keandalan jaringan. Signal strength, kekuatan sinyal yang diterima perangkat DBM mempengaruhi kualitas koneksi. Bandwidth, kapasitas maksimal jaringan untuk mentransfer data menentukan potensi kecepatan jaringan. Coverage area, jangkauan geografi sinyal wireless menentukan area konektivitas. 8. Quality of Service, QoS, gabungan matrik yang mencerminkan kemampuan jaringan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Nah, biasanya untuk network performance, untuk pengecekannya kita juga butuh tools tools untuk pengukurannya. Toolsnya apa aja? Ada ePerf untuk mengukur trackpad, ping, biasanya kita kan ping di CDM untuk mengukur latensi atau jitter. Wireshark ini untuk menganalisis paket data dan error rate. NetSpot untuk mengukur kekuatan sinyal dan jangkauan. Soal selanjutnya, jelaskan fungsi utama dari akses point. Fungsi utama dari akses point dalam jaringan wireless adalah yang pertama adalah menghubungkan perangkat ke jaringan. Eh, Akses point memungkinkan perangkat wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet terhubung ke jaringan kabel. Selanjutnya yang kedua adalah memancarkan sinyal WiFi. Akses point memancarkan sinyal WiFi yang dapat diakses oleh perangkat wireless di sekitarnya, memberikan akses internet atau sumber daya jaringan lainnya. Yang ketiga, memperluas jangkauan jaringan dengan menambah jumlah akses point. Jangkauan jaringan wireless dapat diperluas, memungkinkan konektivitas di area yang lebih luas. Yang keempat, mengelola lalu lintas data. Access point mengatur lalu lintas data antara perangkat wireless dan jaringan utama, memastikan data sampai dengan benar ke perangkat yang dituju. Yang kelima, keamanan jaringan. Access point menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi WPA, WPA2, WPA3 untuk melindungi data dari akses tidak sah. Nah, soal selanjutnya, jelaskan metode akses yang diterapkan dari wireless network. Metode akses yang diterapkan dalam wireless network adalah yang pertama, protokol keamanan. Metode keamanan yang umum digunakan dalam jaringan nirkabel adalah WEP, Wide Equivalent Privacy, atau ada WPA, Wi-Fi Protect Access, WPA2, Wi-Fi Protect Access versi 2. Selanjutnya ada captive portal, metode autentikasi yang umum digunakan untuk jaringan WiFi publik. Saat terhubung ke jaringan tamu akan diarahkan ke halaman login untuk memasukkan informasi agar bisa mengakses jaringan. Selanjutnya 802.1x, protokol akses port yang melindungi jaringan melalui autentikasi. 802.1x terdiri dari 3 bagian dasar, supply chain, authenticator, dan authentication server. Metode akses selanjutnya dalam wireless network adalah peer-to-peer. Mode koneksi di mana beberapa komputer terhubung secara langsung. Mode ini lebih murah dan praktis jika hanya 2 atau 3 komputer yang terkoneksi. Biasanya kalau kita mau setting printer di dalam ruangan dibuat sharing, itu biasanya saya seringnya pakai ini karena gampang settingannya. Akses jamak carrier sensor yang dengan menghindar tabrakan GSMA atau CA. Protokol akses jamak yang digunakan dalam IEE 802.11 atau Wi-Fi. Sudah, itu tadi adalah jawaban dari UTS saya terkait jaringan wireless dan mobile. Saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.